Pernah nggak sih kamu ngerasa stuck banget di dalam hidup? Bangun pagi, lanjut kerja, habis kerja malamnya scroll sosmed, akhirnya ngerasa hidup kok gini-gini aja ya? Itu adalah tanda quarter life crisis. Tapi sebenarnya itu beneran krisis atau malah proses menuju awakening? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Works, tempat kita ngobrolin dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata, dan hari ini kita akan bahas mengenai topik yang biasanya dialami oleh anak 25 ke atas dan anak-anak yang akan menuju ke 25 tahun, yaitu quarter life crisis. Sebenarnya ya, keresahan akan quarter life crisis ini biasanya macam-macam. Dari kerjaan, hubungan, sampai hidup yang rasanya kayak teka-teki. So, sebenarnya quarter life crisis ini tuh beneran sebuah krisis atau enggak sih? Karena banyak orang takut banget sama istilah ini. Karena kesannya itu seram. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, bisa jadi ini tuh sebenarnya bukan krisis, tapi proses kita menuju kedewasaan atau menuju kehidupan yang mungkin lebih baik. Tapi karena prosesnya ini sangat amat macamnya beragam, jadi kita juga mikir ini kita gagal atau enggak sih, karena teman-teman kita di sana kayaknya udah lebih kita. Coba ya, kita tarik ke realitas sehari-hari. Bayangin kamu umur 24 atau 25, teman-teman kamu di Instagram udah berhasil achieve tentang karir yang luar biasa, liburan ke luar negeri dengan uangnya sendiri, bahkan pencapaian-pencapaian lain yang mungkin kamu ngerasa, kok aku belum punya itu. Terus juga di hubungan udah posting cermin tunangan, lamaran, atau bahkan menikah dan punya anak. Terus juga banyak teman-teman yang udah mulai update LinkedIn tentang jadi manajer, supervisor, ataupun mungkin dapat award dari kantornya. Terus akhirnya kalian membandingin sama diri kalian sendiri. Masih bingung di kerjaan yang apa yang gak jelas, gajinya mungkin yang segitu-gitu aja, atau bahkan mungkin masih ada yang kuliah dan akhirnya overthinking dengan masa depan. Dan parahnya, kamu jadi mulai ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok kayaknya nge-stuck ya? Nah, itu adalah quarter life crisis versi yang paling relate. Bukan cuma insecure soal prestasi juga, jadi akhirnya kehilangan arah hidup ke depannya karena terlalu banyak overthinking. Akhirnya kamu mulai ngerasa kayaknya gue salah jurusan, atau kayak kerjaan ini bukan fashion gue deh. Mungkin kalau gue di kerjaan lain gue akan lebih bahagia, akan achieve sesuatu, atau mungkin gajinya akan lebih besar. Terus akhirnya bingung, pilih karir duluan atau mungkin menikah dulu. Kok kayak temen-temen pada nikah, udah punya anak, hidupnya enak gitu ya. Mulai membanding-bandingkan. Dan di saat itu datang, perasaan yang muncul biasanya kombinasi dari cemas, takut, sedih, gagal, iri iman orang lain. Bahkan hopeless. Ini yang jangan sampai kita lakukan, yaitu hopeless. Ini bikin banyak orang di usia 20-an ngerasa hidupnya itu nge-stuck. Kayak stuck di traffic jam, jadi mau maju gak bisa, mau mundur juga sama. Maju mundur tuh susah rasanya, kayak nge-stuck aja gitu di jalanan. Sekarang coba kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Misalnya, ada namanya Erik Erikson. Usia 20-an, menurut dia itu masuk fase intimacy versus isolation. Kita lagi nyaring sebenarnya identitas kita tuh seperti apa, sambil bangun karir kita, bangun relasi, bangun hubungan, dan masa depan. Jadi wajar banget kalau kita itu sering kebingungan. Karena kalau dianalogikan ke dunia kreatif, quarter life crisis itu kayak sesi brainstorming di agency. Ide-ide liar muncul, banyak yang atur juga, banyak yang gagal ya. Tapi nggak masalah, kalau kita masih 20-an, jangan takut gagal, pasti lebih baik kita mencoba dulu gitu. Rasanya itu semua chaos. Kita mau mencoba segala hal, tapi juga ada rasa takut gagal dengan achievement temen yang udah berhasil. Nah, tapi justru itulah proses lahirnya konsep final yang powerful. Hal yang sering bikin salah kaprah itu adalah kita nganggap
fase ini adalah fase dead end. Padahal ini bisa jadi checkpoint. So, quarter life crisis itu tuh sebenarnya bisa jadi momen. Kamu sadar kalau jalan sekarang nggak bikin bahagia, jadi kamu bisa cari jalan lain. Terus yang kedua, kamu mulai questioning hal-hal yang selama ini kamu anggap normal, padahal itu nggak normal. Terus, kamu gak jadi belajar bahwa kebahagiaan gak selalu datang dari achievement eksternal. Jadi kita juga harus mengerti rasanya cukup dan melihat ke sekitar apa sih yang kita punya. Jadi jangan selalu melihat ke atas. Lihat deh, banyak cerita sukses justru dimulai dari fase krisis ini. Ada orang yang berani pindah karir, switch karir gitu ya, misalkan dari arsitek ke digital marketing, dan akhirnya sukses bikin agensinya sendiri. Ada yang berani mulai bisnis kecil, yang mana dia telah melepas karirnya yang sukses itu dengan membangun bisnis kecilnya. Ada juga yang akhirnya baru nemuin passion di umur 30, 35, and that's okay gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau kita lihat dari sisi positif, quarter life crisis itu sebenarnya quarter life awakening. Saat kita berhenti autopilot dan mulai jalan dengan lebih sadar. Kalau gitu, gimana cara kita menghadapi quarter life crisis ini? Jadi ada 3 hal yang menurut aku itu penting banget. So yang pertama, please normalize the feeling. The feeling akan kamu lagi hopeless, lagi sedih, lagi takut, atau mungkin lagi insecure. That's okay, itu wajar dan gak apa-apa banget karena semua orang pasti akan mengalami itu. Dan cuma beda versi aja, ya mungkin ada yang versi di sosial media, ada yang tidak ketimbangnya, tapi ada juga dipendam sendiri. Jadi itu adalah hal yang normal. Yang kedua, take small steps. Banyak orang ngira solusinya itu harus drastis. Gak suka kerjaannya, langsung resign. Atau gak suka nih tinggal di Jakarta, kayaknya kehidupannya terlalu free space, gak cocok sama karir, pilih pindah kota kayak solo living. Terus kayaknya aku nggak dapat kerjaan, nanti langsung lanjut S2. Itu tuh sebenarnya shortcut, tapi nggak melulu tentang kayak gitu. Mungkin kamu harus take small steps, jadi ya pelan-pelan aja gitu, jangan yang terlalu mengubah secepat itu gitu. Nggak selalu harus seperti itu. Mulai aja dari hal kecil, contohnya bisa ikut kursus, ikut keahlian lain, atau ambil sertifikasi. Terus juga mungkin bisa cari side hustle. Kalau misalkan kamu, contoh, kamu kerja di finance, atau kamu ngerasa kamu kreatif, coba kamu bangun portofolio bikin copywriting, lalu jadi side hustle kamu di agency, bisa kan? Terus juga belajar skill baru gitu, jadi itu bisa untuk kamu membangun bisnis baru gitu, mungkin aja. And itu semua tuh bisa dicapai dari langkah-langkah kecil itu, yang nantinya jalan baru bisa kebuka. Yang ketiga, ini yang sebenarnya harus banget dicatat, yaitu stop comparing yourself dengan orang lain. Perbandingan itu tuh racun banget. Lebih baik kamu membandingin diri kamu sekarang dengan diri kamu yang lalu. Jangan diri kamu dengan orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang merugikan. Ingat, tiap orang itu punya face-nya sendiri-sendiri. Jadi, your race, your pace. Stop, please banget stop untuk mulai membandingin diri kamu dengan orang lain, karena itu adalah racun, oke? So, quarter life crisis itu kayak GPS sinyalnya. Kadang sinyalnya hilang, tapi kalau kamu sabar, sinyalnya itu akan balik lagi dan kasih arah yang baru. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga, tiap generasi itu pasti punya krisisnya sendiri-sendiri. Generasi orang tua kita mungkin krisisnya soal stabilitas ekonomi dan juga politik. Generasi kita krisisnya ya soal identitas, karir, dan kebahagiaan. Pertanyaannya, mau kita anggap sebagai krisis atau awakening ke arah yang lebih baik nantinya menuju kesuksesan. Kalau kita stuck di kata krisis, kita bakal makin terjebak, udahnya hopeless, dan kita nggak kemana-mana. Tapi kalau kita lihat sebagai awakening, ini kita bisa melihat semua kebingungan ini adalah proses dan bagian dari pertumbuhan kita. So teman-teman, sebenarnya quarter life crisis ini tuh bukanlah akhir dunia gitu. Apalagi kita tuh baru
menyentuh angka 25 nih di 3 tahun. Jadi masih banyak banget hal-hal bahagia di luar sana dengan teman-teman yang achievement-nya udah bagus-bagus atau mungkin udah memiliki hubungan yang bagus, menikah, punya anak, dan liburan lain sebagainya. Ya itu hal-hal bahagia yang mereka share aja di sosial media. Tapi kita nggak tahu di balik layar pasti mereka juga pernah merasakan quarter life crisis atau mungkin membandingkan diri dengan kita gitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi. So kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa stuck, nah kamu itu nggak sendirian dan justru bisa jadi ini awal perjalanan kamu menuju versi yang lebih kuat dan lebih sukses nantinya. Terima kasih udah dengerin episode kata kita hari ini tentang quarter life crisis. Mungkin yang sekarang lagi ngerasa di fase ini boleh cerita di kolom komen. Bisa juga nanti kan dibaca oleh teman-teman yang lain yang sedang mengalami hal seperti ini. Dan juga mungkin bisa jadi bahasan topik untuk episode kita selanjutnya. So jangan lupa untuk follow our social media platform dan tentunya subscribe YouTube kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya.